Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngorek, ngobrol redaksi Tangerang Express. Kali ini teman-teman, ini juga untuk yang kedua kalinya kami datang ke Kota Cilegon dan mendatangi orang yang sama, yaitu Bapak Haji Dede Rohana Putra, STMSI. Beliau ini anggota DPRD Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, bertindak sebagai Wakil Ketua Komisi 3. Luar biasa, masih muda, tapi sudah ini kedua kalinya Pak ya? Kedua kalinya. Udah periode kedua duduk di anggota DPRD. Periode sebelumnya Bapak sekretaris ya? Di Komisi 5, di Komisi 5 sekretaris Komisi 5, sekarang di Komisi 3. Dan Komisi 3 itu salah satu tugasnya atau tupoksi kewenangannya adalah terkait dengan keuangan. Dan kenapa kami datang ke sini jauh-jauh dari Tangerang? Karena ada isu yang menarik, utamanya di Tangerang. Ini sempat booming pada April lalu ketika pemerintah Kabupaten Serang itu melakukan MOU dengan Bank Banten dalam rangka wacana memindahkan rekening kas umum daerah dari sebelumnya Bank BJB ke Bank Banten. Nah, sekarang kita akan cari tahu bagaimana posisi DPRD melihat DPRD Banten melihat tentang RKUD ini. Baik, langsung aja Pak. Kan belakangan ini isu pemindahan rekening kas umum daerah kabupaten kota di Banten itu harus ke Bank Banten. Tapi faktanya kan baru berapa ya? Baru sebagian kecil lah yang ke Bank Banten. Bapak melihatnya gimana? Ya, jadi perpindahan rekening umum kas daerah itu bukan isu, tapi ini sebuah kebutuhan, sebuah keinginan, dan sebuah permintaan dari pemerintah Provinsi Banten. Dalam hal ini adalah gubernur beserta pemerintahannya. Kenapa? Karena Bank Banten ini adalah bank yang dilahirkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Pemegang kendalinya ada di pemerintah Provinsi Banten, saham mayoritasnya ada di Bank Banten. Memang Pemprov punya bank lain, punya Bank BJB, punya Bank BJB Syariah, tapi tidak mayoritas dan bersama-sama dengan kabupaten kota se-Provinsi Banten maupun Jawa Barat, termasuk dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahkan pemegang kendalinya di Provinsi Jawa Barat. Maka dengan kita tahun 2017 ya, kita memiliki Bank Banten, kita harapannya ini adalah bank yang dilahirkan oleh Provinsi Banten dan visinya adalah bagaimana bisa mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang ada di Banten. Maka ini harus menjadi bank milik kita semua, termasuk milik pemerintah Provinsi Banten, milik kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Alhamdulillah di kepemimpinan Pak Androsoni ini keinginan itu sangat kuat. Ya, ini terlihat misalnya bagaimana Pak Gubernur mengkomunikasikan bahkan cukup intensif dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten supaya segera memindahkan RKUD-nya. Ini terbukti ketika awal berdiri sampai beberapa tahun kemarin itu hanya pemerintah provinsi yang RKUD-nya di Bank Banten. Ketika zaman Pak PLT, Pak Muktabar, ya Hal Muktabar itu ada dua kota dan kabupaten, satu kota Serang, satu kabupaten Lebak. Itu juga berkat kerja kerasnya Pak Al-Muktabar didukung oleh Menteri Dalam Negeri. Karena ketika itu memang ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri untuk kabupaten kota seprovinsi Banten harus segera memindahkan. Maka ketika itu kabupaten kota yang PLT kepala daerahnya itu memang karena SK-nya adalah dari Mendagri, jadi memang lebih cenderung menerima permintaan kementerian untuk segera memindahkan Kementerian Dalam Negeri untuk memindahkan RKUD-nya. Nah, selang 1 tahun ini, ketika Pak Androsoni menjadi gubernur, beliau melihat bagaimana potensi ke depan ekonomi yang ada di Banten, bagaimana masa depan Bank Banten ke depan. Maka beliau juga sama, tidak kalah semangatnya dari Pak PLT. Bahkan sebelum 1 tahun lah ya, 1 tahun ini sudah ada dua daerah yang RKUD-nya dipindahkan, yaitu Kabupaten Serang dan Pandeglang. Insya Allah menyusul nanti Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang ya. Kalau Cilegon sudah kerjasama dalam hal pengelolaan
rekening BLUD rumah sakit, termasuk Kabupaten Tangerang sudah juga kerjasama mengelola rekeningnya untuk BLUD, yaitu rumah sakit ya. Rekening BLUD udah di Bank Banten. Tinggal secara keseluruhan rekening kas daerah yang belum. Mudah-mudahan nanti nyusul rekening kas daerahnya di baik itu Kota Cilegon, baik itu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang maupun Tangerang Selatan. Dan saya yakin ketika seluruh RKUD pemerintah daerah yang ada di Provinsi Banten masuk di Bank Banten, saya yakin pertumbuhan Bank Banten itu, penyehatan Bank Banten itu akan jauh lebih cepat, dan nanti masyarakat Banten pada umumnya nanti yang akan merasakan dampak atau manfaat walaupun tidak dirasakan hari ini. Mungkin yang merasakan 5 tahun, 10 tahun ke depan atau jangka panjang, karena bank ini adalah sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi ke depan di Banten. Seperti itu. Mungkin kan itu secara tidak langsung ya keuntungan yang didapat masyarakat, atau kalau secara realnya apa Pak, misalnya ketika Bank Banten itu sudah sehat dan sudah semua daerah masukkan RKUD? Baik, kalau untuk masyarakat umum ya, ini misalkan kalau untuk PNS jelas misalnya dia karena gajian di Bank Banten akan banyak mendapatkan fasilitas dari bank, mulai dari pinjaman produktif, pinjaman konsumtif ya, maupun pinjaman-pinjaman lainnya. Tapi untuk masyarakat, ketika bank ini tumbuh, bank ini maju, bank ini punya cukup kapital yang banyak di rekeningnya, tentu akan banyak melibatkan masyarakat. Buat masyarakat misalnya yang punya dana, beliau bisa nabung, beliau bisa deposito di Bank Banten ya. Terus buat pelaku UMKM, nanti nggak usah jauh-jauh, nggak usah sulit-sulit, bisa menggunakan pinjaman di Bank Banten, karena Bank Banten ini bisa diintervensi oleh pemerintah provinsi. Misalnya kata Pak Gubernur, Bupati Wali Kota, daerah tertentu ini perlu didorong percepatan pertumbuhan ekonomi dalam hal sektor UMKM. Jadi ada intervensi yang bisa kita arahkan ke sana. Jadi bisa nanti akses untuk perpinjaman modal. Berikutnya apalagi CSR. Kalau Bank Banten ini maju, profitnya banyak, dividennya banyak, akan kembali dividen itu masuk ke kas daerah. Maka bisa digunakan buat membangun jalan, bangun sekolah, bangun rumah sakit. CSR dari bank juga bisa buat membangun jembatan, jalan, sekolah, madrasah, masjid dan sebagainya yang langsung. Kalau selama ini misalnya di bank sebelah banyak kepentingan yang terlibat di sana dan kita bukan mayoritas, bukan pemegang saham pengendali. Jadi mengarahkannya memang tidak totalitas. Tapi ketika Bank Banten ini maju besar, maka lebih gampang mengarahkannya karena kita pemegang kendali. Kita pemilik saham, pemegang kendali. Ketika kita mau mengintervensi daerah mana, kita ingin mengintervensi masyarakat yang mana untuk diberikan fasilitas pinjaman ataupun bantuan ataupun CSR akan lebih mudah ke depannya gitu, Kang Roni. Nah, itu kan sebetulnya cukup bagus ya, tapi faktanya kan belum semua Pak. Apa sebetulnya Pak kendala? Gini, jadi memang sesuatu yang baru, apalagi ini bank yang baru dilahirkan. Memang Bank Banten dulunya Bank Pundi ya, bukan bank yang benar-benar dilahirkan baru gitu. Nah ini ada historis memang yang buat publik mungkin ragu, termasuk buat kabupaten kota yang lainnya. Apakah ketika dipindahkan bank ini sehat atau tidak? Dan memang kita harus akui ketika COVID kemarin tahun 2020 bank ini sempat kolap, di mana tidak bisa memberikan dananya ketika dana itu digunakan. Tapi setelah tahun 2020 kita sempat memindahkan rekening RKUD kita juga, sempat kita pindahkan ke bank BJB waktu itu ya, 2020, 21 kalau tidak salah, sampai baru 2022 lah kita baru mengembalikan kembali ya. Baru kita ada perbaikan, pembenahan, terus konsultasi juga dengan OJK, dengan BI, terus komunikasi juga, terus juga monitoring. Alhamdulillah dari tahun 2023 itu sudah profit kita. 2024 profit, tahun 2025 dan profitnya terus progresnya cukup signifikan. 50% pertumbuhannya daripada tahun yang sebelumnya. Nah ini memang didukung dengan adanya perpindahan RKUD Kabupaten Kota. Ketika RKUD Kota Serang, RKUD Kabupaten Lebak tahun 2024 pindah, profitnya labanya naik 50%. Tahun 2025
sudah ada lagi komitmen ya. Sekarang tahun 2006 pindah, saya yakin tahun 2026 ini juga profitnya bisa naik lebih banyak lagi. Seperti itu. Nah, kalaupun misalkan ternyata yang seluruh wilayah memasukkan RKUD-nya ke Bank Banten, apakah Bank Banten sudah siap, Pak? Secara manajerial, secara sistem, ya, secara jaringan, Bank Banten sudah sangat siap. Ini saya nyatakan, ya, Bank Banten sudah bukan siap, tapi sudah sangat siap untuk menerima perpindahan RKUD, ya, dari kabupaten kota yang ada Provinsi Banten yang sebelum dari bank sebelah dipindahkan ke Bank Banten. Apa yang dikhawatirkan? Teknologi kita juga sudah menyamai, ya. Untuk cabang-cabang yang ada di kabupaten kota juga di Provinsi Banten sudah oke. Bahkan kita memang banyak mereposisi kantor-kantor cabang di luar Provinsi Banten, kita mulai kurangin, mulai kita batasin, justru kita lebih fokuskan di daerah Provinsi Banten, karena ini adalah Bank Banten, dan kita fokus bagaimana menjaga kepercayaan pemerintah kabupaten kota, termasuk menjaga kepercayaan masyarakat Banten. Jadi kalau pertanyaannya siap atau tidak, sangat siap. Dan itu bukan hanya pernyataannya sangat siap, strukturnya juga, cabangnya juga, teknologinya juga, semuanya siap. Bahkan sekarang manajemen yang baru, ya, yang sudah ada perbaikan ini sangat konsen terhadap penyihatan Bank Banten dan menjaga bagaimana rekening kas umum daerah itu karena adalah uang rakyat, maka juga jangan sampai terulang kembali seperti waktu tahun 2020 COVID. Seperti itu. Baik. Dan ini tentu saja bukan klaim Dewan, karena saya juga mendapatkan informasi bahwa satu-satunya ATM yang ada di wilayah Baduy itu adalah ATM Bank Banten. Jadi sebetulnya udah ya apa yang dikatakan Pak Dewan itu cukup cukup faktual. Ya. Baik. Terus sebagai Komisi 3 kan juga punya kewenangan ya untuk melakukan koordinasi dengan Bank Banten, dengan Pemprov Banten. Dalam hal ini gimana Pak? Ada nggak target misalnya kapan RKUD seluruh daerah itu harus masuk ke Ya. Ini memang masih ada tadi ketidakpercayaan atau mungkin butuh proses, ya, atau butuh penyesuaian yang butuh waktu lah kira-kira seperti itu. Tapi kalau target kita pengen secepatnya. Syukur-syukur tahun 2026 ini, di akhir tahun 2026 kabupaten kota seprovinsi Banten, Tangerang Raya termasuk Cilegon misalnya segera memindahkan RKUD-nya. Nah, kalau misalnya itu tercapai di tahun 2026 atau maksimal tahun 2027, nah, ini posisi penyehatan Bank Banten sekali lagi saya nyatakan akan sangat cepat. Sekarang sudah sehat, tapi kalau misalnya ditambah lagi RKUD-nya Tangerang Raya termasuk Cilegon masuk, itu bukan lagi sehat tapi sangat prima. Nah, ini nanti bakal banyak program-program manfaat yang dari Bank Banten bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Bagaimana dukungan kita? Dukungan kita tahun 2025 kemarin, kita sudah menyetujui penambahan modal untuk Bank Banten melalui penyertaan modal aset, ya. Sekarang Bank Banten punya aset sendiri, punya kantor pusat sendiri, ya. Kalau kemarin kita dulu itu nggak punya. Semua kantor sewa, termasuk kantor pusatnya di Tangerang. Sekarang kantor pusat di Kota Serang punya lahan sendiri dan sudah disetorkan, sudah dicatat imbreng namanya, kasih aset dalam bentuk aset, modal dalam bentuk aset, dan sudah dimiliki. Itu sebagai bentuk komitmen kita. Bahkan kita masih punya komitmen, kita akan menambah modal Bank Banten. Kita punya rencana tahun 2026, 2027, 28, 29 dalam rangka pemenuhan, dalam rangka menambah lagi modal kita. Nah, tapi memang akan kita sesuaikan dengan kondisi keuangan di daerah, ya. Kalau misalnya keuangan daerahnya lagi bagus, kita tambahin lagi. Itu sebagai komitmen kita bahwa bank ini memang mau kita besarkan, bank ini memang mau kita dorong supaya tumbuh, supaya berkembang, supaya bisa sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan visi kita bahwa ini bakal menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Banten. Baik. Itu termasuk juga yang di Tangerang, Pak, tadi kayak kantor-kantornya gitu. Semua. Semua di Tangerang itu, di seluruh cabang itu memang semua dapat sewa. Termasuk kantor pusatnya. Baru tahun 2025 akhir Bank Banten punya kantor sendiri. Kantor pusatnya di gedung sendiri, tidak sewa, milik sendiri. Nah, itu sebagai bentuk dukungan kita. Kita kasih 139 miliar penyertaan modal dari pemerintah Provinsi Banten dalam bentuk aset, dalam bentuk kantor. Sekarang Bank Banten tidak sewa kantor pusat lagi, tapi punya gedung sendiri. Luar biasa. Baik. Nah, sekarang balik ke personal dewannya. Kan setiap dewan itu kan pasti mewakili daerah pemilihan. Betul.
Nah, itu juga kan pasti berhubungan sama pemerintah daerahnya. Betul. Ada nggak Pak upaya, ini bukan dari Bapak saja, karena saya dengar tadi kan kalau Cilegon sudah dalam posisi on the track nih, sudah mau siap nih. Iya. Untuk Dewan misalkan dapatan tugas gimana melobi lah dalam tanda kutip kalau daerah. Gitu. Ya, betul. Jadi anggota DPRD Provinsi Banten khususnya anggota dewan yang ada di Komisi 3 kita bahu-membahu. Kita sama-sama saling mendorong, sama-sama mengkomunikasikan dengan kepala daerah di masing-masing ya, termasuk di Cilegon. Saya dalam beberapa kesempatan ketemu sama Pak Wali Kota, Pak Wakil, bagaimana supaya meyakinkan pemerintah daerah Kota Cilegon untuk segera memindahkan RKUD-nya, untuk bagaimana pemerintah Kota Cilegon percaya terhadap pelayanan, terhadap fasilitas, terhadap infrastruktur termasuk teknologi Bank Banten. Dan saya sudah menggunakannya. Jadi kalau yang berbicara yang sudah menggunakan kan mereka bisa bisa meyakinkan. Kalau belum kan susah kan. Kalau kita sudah gajian di sana, sudah mendapatkan fasilitasnya, sudah koordinasi rapat dan sudah ke kantornya dan lain sebagainya. Nah, ini memang upaya. Termasuk di daerah-daerah lain. Teman-teman yang lain bahkan kemarin itu saking bersemangatnya meminta ketika kabupaten kota mengajukan APBD, evaluasi APBD ya, RAPBD ke pemerintah Provinsi Banten, minta dihadirkan Komisi 3. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencoba meyakinkan ke kabupaten kota yang sekarang lagi misalnya di akhir tahun dia mengusulkan rancangan APBD. Kan dievaluasi sama pemerintah provinsi. Nah, kita bahkan minta dihadirkan kita ketika evaluasi. Kita mau ngomong ke TAPD di sana, kita mau ngomong ke Pasekta di sana. Kalian APBD-nya kita evaluasi nih, sedang kita evaluasi. Kita kan berarti kan ada sebuah keterkaitan antara pemerintah provinsi sama pemerintah kota, kabupaten kota. Dan kita ini punya mimpi besar, kita ini punya target besar, kita punya keinginan besar bagaimana menyehatkan Bank Banten, bagaimana memberdayakan Bank Banten untuk penggerak ekonomi yang ada di Banten. Nah, sampai segitunya kita serius mendorong, mendukung Bank Banten. Baik. Kalau tadi kan Bapak, nah ini juga tadi udah dijawab sebetulnya. Tapi ini yang jadi isu dalam tanda kutip atau memang mungkin sengaja ya isu yang dimunculkan ketika katanya nanti pindah ke Bank Banten bisa jadi gajinya telat gitu, karena cash flow-nya katanya gitu. Benar nggak sih itu Pak atau gimana itu? Nggak mungkin gini. Itu memang menjadi isu atau kekhawatiran, ya, kekhawatiran masyarakat. Jadi gini, RKUD itu hanya memindahkan rekeningnya. Ketika memindahkan rekening dari bank sebelah ke Bank Banten, maka duit itu adalah duit pemerintah. Maka aturannya adalah jelas pemerintah atau siapapun yang punya duit di bank, ya ketika dia butuh harus bisa diambil. Nah, ketika nggak bisa diambil, maka bank itu dinyatakan bakal pilot atau bisa dikatakan nanti bakal dievaluasi sama OJK. Nah, maka Bank Banten sudah berkomitmen uang siapapun yang ditaruh di Bank Banten termasuk bank pemerintah daerah itu harus aman, tidak boleh digunakan untuk investasi jangka panjang. Jadi ketika siapapun yang mau ngambil, deposito yang mau diambil termasuk rekening kas daerah mau diambil, kapanpun bisa diambil karena tidak akan digunakan untuk investasi jangka panjang. Nah, informasi yang kita miliki kemarin ketika krisis adalah salah satunya rekening kas daerah itu sebagian, memang tidak semua, sebagian besar memang diinvestasikan ke investasi yang jangka panjang. Nah, terus ditambah lagi ada COVID yang dimana ekonomi waktu itu memang tersumbat, ya, melambat, dan akhirnya kewajiban bayarnya melemah, akhirnya gagal bayar. Nah, maka kalau hari ini ke depan Bank Banten termasuk kami terus mengawasi, nggak boleh rekening kas daerah itu digunakan untuk investasi jangka panjang, harus standby di rekening. Kapanpun diminta, diambil, ditransfer oleh kabupaten kota, dibutuhkan oleh kabupaten kota, harus ready, harus on time. Nggak ada istilah tanggal merah. Ini gajian tanggal merah mundur ke, nggak bisa. Nah, itu udah kita pastikan. Kalau yang sejauh ini Pak, yang sudah tadi kan selain gaji dewan, mungkin yang di luar itu ya, yang sifatnya payroll gitu ya, tiap bulan atau tiap periode, ada nggak yang masyarakat umum yang dari Bank Banten kayak misalkan bantuan bantuan langsung tunai kayak gitu apa gitu, ada nggak? Kalau saat hari ini memang yang program di Bank Banten itu seperti bank-bank umumnya ya, cuma memang hanya terbatas saja karena keuangannya terbatas, mulai dari gaji, payroll, pinjaman ASN, pinjaman konsumtif, pinjaman produktif, termasuk pinjaman UMKM, termasuk pinjaman pengusaha-pengusaha APBD itu berjalan dan tidak pernah ada keluhan.
yang maupun buat deposan-deposan ataupun para masyarakat umum yang nabung di Bank Banten tidak ada, karena memang itu kewajiban bank, nggak boleh. Kalau misalnya bank mau ada yang mau ngambil nggak ada duit, namanya gagal bayar kan, itu bakal jadi sanksi, bakal kena teguran sama OJK, diawasi. Jadi nggak boleh, harus uang itu harus di sekian persennya harus ready ketika kapanpun masyarakat mau ngambil ada. Ketika misalnya mau ngambil nggak ada, ya bank bakal jadi masalah. Itu sudah menjadi catatan dan konsen direksi yang sekarang itu menjaga standar-standar yang telah ditetapkan oleh OJK supaya bank tetap dalam posisi prima, dalam posisi yang sehat. Sekarang misalnya dalam laporan keuangannya kita lihat misalnya aset Bank Banten terus meningkat. Sekarang sudah di angka 11-an sampai 12 triliunan ya. Sama penyaluran kredit juga sudah di angka 7 triliunan lebih ya, sampai 8 triliun. Kredit macet juga sama, sudah makin tertekan, masih menurun. Jadi ini memang parameternya Bank Banten ini menjadi sangat baik. Jadi parameter-parameter yang ditetapkan oleh OJK itu sudah terpenuhi semua. Memang jangka panjangnya ini Bank Banten tinggal bagaimana pemerintah kabupaten kota percaya, masyarakat umum percaya, dunia usaha percaya, menggunakan fasilitas, naruh duitnya di situ, pinjam duit di situ, naruh duit, minjam duit di Bank Banten. Nah, itu nanti bakal menjadi sebuah perputaran uang yang besar. Maka bank akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kalau sudah mendapatkan keuntungan besar, maka akan memberikan manfaat yang besar. Manfaat yang langsung apa? Tadi dividen. Ketika dividen disetorkan kepada kas daerah, maka menjadi pendapatan daerah. Ketika dividen itu dibagikan, ketika keuntungan itu dibagikan sebagiannya untuk CSR, maka bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Baik, tadi secara sistem perbankan udah dijelaskan. Atau mungkin ini Pak, butuh pendekatan regulatif ya? Apakah butuh juga mungkin menurut Pak Dewan itu harus ada, atau perbu misalkan yang mewajibkan, atau apa itu sudah ada apa belum? Di dalam peraturan Menteri Dalam Negerinya memang diwajibkan pemerintah daerah itu menyimpan rekening kas umum daerahnya di bank daerah. Bukan, dia di bank dengan kriteria, saya lupa. Okay. Dengan bank dengan kriteria, misalnya di situ ada buku 2 kalau nggak salah dengan kesehatan sekian gitu. Nah, makanya untuk saat ini Bank Banten sudah sangat memenuhi kriteria itu. Cuman memang bagaimana tadi kepercayaan kabupaten kota yang lain ya, karena memang mereka sudah sangat nyaman bertahun-tahun ditaruh di bank sebelah, maka kan untuk mencoba hal yang baru itu memang agak sulit. Ketika gubernur memaksa boleh nggak boleh. Kalau sebuat surat himbauan, surat edaran, mungkin boleh ya. Tapi kalau misalnya mewajibkan itu tidak diatur dalam kewenangan gubernur kepada kabupaten kota ya. Cuman memang diatur sama salah satu peraturan di Menteri Dalam Negeri sama Menteri Keuangan kalau tidak salah, itu mensyaratkan naruh uang itu di bank yang sehat ya. Jadi boleh di bank nasional, boleh di bank BUMN, bahkan boleh di bank swasta yang kriterianya memang sehat gitu ya. Nah, termasuk Bank Banten ini memang karena punya kita, ngapain harus ke bank lain gitu. Kalau bank lain untung juga buat yang lain, tapi kalau Bank Banten untung juga buat kita, seperti itu. Kalau demikian berarti kan secara regulasi, kemudian bisnis, itu kan udah firm ya, udah oke. Tapi kan faktanya masih lambat nih. Mungkin karena ini Pak, di dalamnya atau orang-orangnya mungkin dalam tanda kutip. Jadi pertama memang nyaman, karena yang lama memang sudah memberikan kenyamanan kan gitu. Nah ini ya. Kedua memang tadi ada dalam tanda kutip ya kepentingan tangan-tangan tertentu memang yang juga nggak mau membiarkan Bank Banten jadi sehat, jadi tumbuh gitu. Kalau sehat tumbuh kan menjadi pesaing juga gitu, saya kira ya. Ada mungkin tangan-tangan yang tak terlihat juga memang ya kira-kira nggak rela lah kira-kira untuk nambah pesaing baru misalnya, atau pesaingnya menjadi tumbuh kuat dan besar gitu. Nah, maka kalau menurut saya ini bagaimana kesadaran kolektif masyarakat Banten, kepala daerah yang ada di Banten untuk sama-sama membesarkan. Memang tidak semua orang senang dengan adanya Bank Banten tumbuh sehat kuat, nggak semua senang. Mungkin buat pihak-pihak tertentu ya, kepada pihak-pihak yang tangannya tak terlihat misalnya, mungkin juga ingin melihat Bank Banten udah seperti itu saja, kalau perlu mau turun grade, kalau perlu mau bubar, kalau perlu mungkin ya saya kira namanya persaingan ya gitu, mungkin ada saja. Tapi apapun itu saya kira bahwa faktanya Bank Banten adalah bank
pemerintah daerah Provinsi Banten, mayoritas dan pemegang saham pengendalinya adalah pemerintah Provinsi Banten. Maka visi besarnya ketika Bank Banten dilahirkan, dibentuk ya, kita ingin supaya menjadi motor penggerak perekonomian ke depan. Nah, ini memang cita-cita besar. Maka cita-cita besar butuh pengorbanan yang besar, butuh perjuangan yang besar. Nah, maka yang pengorbanan besar itu salah satunya bagaimana kenyamanan yang sekarang itu kita harus beralih. Bagaimana misalnya keuntungan yang sekarang itu harus tertahan dulu. Ya, untuk kepentingan yang jangka panjang, untuk kepentingan yang besar. Nah, mudah-mudahan ini pesan buat kabupaten kota, kepala daerahnya, mungkin ketika pindah misalnya tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan atau tidak senyaman yang kemarin, tapi ini adalah bagian dari perjuangan, bagian dari pengorbanan, bagian dari mimpi besar kita. Untuk mewujudkan mimpi besar memang istilah kita itu berakit-rakit ke hulu katanya kan, berenang-renang ke tepian ya. Mungkin akan ada perbedaan sedikit lah misalnya. Ya, tapi mungkin dalam waktu nggak lama. Nanti ketika waktunya Bank Banten sudah untung besar, sudah punya modal yang besar, punya tim yang kuat, saya yakin yang paling dulu merasakan manfaat dari Bank Banten adalah masyarakat Banten, termasuk pemerintah daerah yang ada di Provinsi Banten. Luar biasa. Kalau ini yang ngomong kayak gubernur kalau begini. Gubernur ngajak. Saya memang all out ini ngebela Bang Banten. Nanti ini Bang Banten harus nonton podcast ini nih. Ini karena saya baik di media, baik di rapat-rapat ya, maupun di sidak, saya selalu mendukung all out, bukan hanya 100% tapi 1000% untuk Bang Banten. Baik, luar biasa. Jadi kalau dibedah memang beliau Banten tuh men. Jadi Thomas apa ya? Ini orang Serang kemudian besar sekolah di Jakarta. Ini beliau juga lulusan terbaik Khairiyah ini. Ya. Luar biasa. Bahkan dulu saya baca biografinya itu juara lomba cerdas cermat Pak ya? Ya, cerdas cermat matematika, saya juara lomba karya tulis ilmiah mahasiswa ya di Banten. Itu waktu saya kuliah juga. Dia juara. Baik, kita balik lagi Pak. Mungkin ada gini juga ya, kalau bank sebelah kan yang kebanyakan kabupaten kota memasukkan SKUD-nya ke itu kan udah go public ya, sementara Bank Banten belum. Apakah dari segi tata kelola itu Bank Banten juga tidak kalah, kemudian juga secara transparansi gitu gimana Pak, memastikan bahwa ini yang perlu disampaikan nih, Roni. Kata siapa Bang Banten belum go public, belum TBK, sudah. Sekarang beli sahamnya segera, itu udah TBK kita, sudah terbuka. Bisa beli saham Bang Banten. Udah terbuka. Udah setara. Informasi saya terhadap yang ketinggalan info. Mumpung sekarang lagi murah sahamnya. Nanti kalau banknya sudah besar, sudah untung banyak, sahamnya udah mahal nanti. Udah buruan beli saham. Enggak cuma di wilayah Banten, di luar daerah juga. Oh iya kan TBK sahamnya diperjualbelikan di Bursa Efek. Boleh siapapun. Termasuk maksudnya pasti atau sarananya juga ada ya? Oh iya. Di Jawa Timur gitu ya. Iya kan kalau cabang mah kita di mana-mana ada, di Jogja ada, di Bali ada, di Medan ada. Saya pernah tuh ke Medan, saya pernah kunjungan ke Jogja, bagus, ke Bandung ada. Jadi beberapa kabupaten, cuman memang untuk saat ini kita kurangin, bahkan kita batasin, udah yang ada aja dulu jangan nambah lagi. Karena ingin kita fokus bagaimana pengembangan yang ada di wilayah Provinsi Banten. Tapi di berbagai daerah ada. Nanti datang misalnya ke Medan ada, ke Jogja ada, ke Bali ada, ke Bandung ada Bank Banten. Cabang Bandung, cabang Jogja, cabang Bali. Baik, tuh kalau demikian teman-teman, ini ternyata sudah ini ketinggalan ini. Karena di wilayah Tangerang itu isinya kurang ini. Aduh. Saya juga pernah waktu itu ada wali kota sama itu konfes, termasuk saya tanyakan malah nggak tahu ya. Yang tepuk tangan, gitu. Teman-teman saya katanya gitu. Aneh juga. Kalau untuk di sini kan mungkin ini ya beda gitu ya obrolannya. Tapi kalau di wilayah sana ya dalam sepi aja gitu. Sepi ya. Sampai saya nanya itu ke ketua dewan. Udah nanti aja. Tanda kutip gitu. Baik, mungkin ini sudah di sesi terakhir nih Pak Dewan. Terakhir mungkin pesannya ini untuk manajemen Bank Banten, kemudian pemerintah Provinsi Banten, termasuk juga kepala daerah di seluruh Banten. Baik, untuk jajaran direksi Bank Banten beserta jajarannya, kepala cabangnya ya, semua tim di Bank Banten, saya berpesan terus tingkatkan performa
pelayanan, ya, termasuk akuntabilitas, termasuk juga menjadi bank yang profesional, yang efisien, bank yang bisa menguntungkan buat pemilik saham, buat masyarakat, ya. Kedua, pesan untuk kepala daerah di kabupaten kota, baik yang sudah memindahkan RKUD-nya di Bank Banten maupun yang belum, ya, yang sudah menggunakan atau memindahkannya, yuk kita jaga bersama-sama, kita dukung bersama-sama Bank Banten. Jika ada keluhan, jika ada kekurangan, segera dikomunikasikan biar ada perbaikan, ada evaluasi, ada respon cepat di Bank Banten. Tapi sampai selama ini saya lihat memang tidak ada keluhan, tidak ada kendala terkait dengan teknologi, pelayanan, fasilitas dari Bank Banten. Buat kepala daerah yang belum memindahkan RKUD-nya di Bank Banten, saya meminta dengan hormat, yuk kita besarkan Bank Banten. Bank Banten ini adalah bank yang pemilik sahamnya dikendalikan oleh pemerintah Provinsi Banten, ya. Saham pemegang kendalinya adalah pemerintah Provinsi Banten. Maka percayalah kepada Bank Banten. Bank Banten dari sisi pelayanan, fasilitas, teknologi dan lain sebagainya mumpuni. Dan sudah terbukti ke kabupaten kota yang sudah memindahkan RKUD tidak ada masalah sampai hari ini. Saya yakin ke depan jika kepala daerah, kabupaten kota, semua RKUD-nya ada di Bank Banten, saya yakin Bank Banten akan lebih cepat tumbuh, akan lebih cepat berkembang, dan akan lebih cepat mewujudkan visinya, yaitu menjadi motor penggerak perekonomian di Provinsi Banten, yang pada akhirnya adalah akan menyumbang PAD terhadap pemerintah Provinsi Banten, akan melayani masyarakat Provinsi Banten, termasuk akan membagikan CSR-nya di wilayah Provinsi Banten. Maka yuk kita dukung sama-sama Bank Banten. Baik, luar biasa Pak Dewan. Siap. Ini materi kampanye luar biasa. Dan nggak terasa kita sudah hampir setengah jam lebih ngobrol terkait dengan Bank Banten. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini bisa disimak oleh semua. Bukan cuma ini, tapi juga termasuk juga tadi yang penting adalah pesan terakhir dari Pak Dewan. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Pak Aji Dede Rohana. Teman-teman podcast Ngorek Tangerang Express, terima kasih sudah membersamai di Jadi ngorek itu ngobrol redaksi Tangerang. Tangerang Express, mantap, luar biasa. Dan nanti ini kita udah 2 kali nih datang ke Ya. nanti Pak Dewan harus datang Harus datang ke kantor studio Tangerang di- Express. Di studionya di daerah di daerah Modern Modern Kita datang Bank Banten, Pak. Oh, di situ. Di Oke. situ ada Bank BJB. Bank Di itu Banten. ada Bank Banten. Oke. Di Tangerang Express ada Oke. Tiga itu ya, tiga gedung ya situ ya. Oke. Itu kan Pokoknya. dekat sama pintu tol. Iya. Harus mampir kita. Kapan-kapan undang saya di studionya, Iya, di kantornya Tangerang Express ya. Siap, kita akan bedah juga ini proses perjalanan. Tapi ngoreknya ngorek yang lain nanti di sana Iya. mah ya. Pokoknya Jangan ngorek yang proses ini lagi. perjalanan Pak Dewan nih. Ini juga harus tahu. Boleh. Siapa tahu nanti hijrah ke Tangerang. Siap. Amin. Baik, terima kasih Pak Dedes sekali lagi, dan teman-teman podcast Ngorek. Jangan lupa tetap ikutin isu pemberitaan terkait seputar Banten dan juga khususnya wilayah Tangerang melalui kanal berita tangerangexpress.thisway.id dan juga bantenexpress.co.id. Jangan lupa juga ikutin media official Tangerang Express di IG, TikTok dan juga Facebook. Juga ada ininya, medsosnya Pak Dewan. Ada Dede Rohana Putra, Dewan Viral. Nah, Dewan Viral, jangan lupa cari di TikTok, di IG. Pokoknya kalau Dewan Viral pasti nanti Pak Dewan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dede. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.